Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan rahmatan wa maghfiratan wa isqan minan nar li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama diridhai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama diridhai selaku hamba kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmat, nikmat kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nabi panca indera yang melekat ke tubuh kita, mata kita, kaki kita, hidung kita, lidah kita, bahkan hati kita untuk mengingat memantau nyoba mandum adalah rahmat dan nikmat yang Allah bersinggah kepada dan pemandumnya akan Allah bertanggungjawabkan dengan kepadanya di yaumil qiyamah, untuk terlepas daripada pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama diridhai dan pergunakan nikmat kancia indera kita kepada jalan-jalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sendirinya pula kita menjadi hamba Allah yang pandai di dalam bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, selawat dan salam marilah sama-sama mengalamatkan kepada kepangkuan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita selaku umat, tempat menyocok contoh baik dari segi hadis qauli, perkataan Rasulullah, hadis fi'li, perbuatan Rasulullah, hadis iqrari, yaitu pengakuan Rasulullah. Jadi heboh dasarnya itu menjadi panduan kita, pedoman kita untuk menjalankan aktivitas keagamaan di atas permukaan Allah. Salah satu contoh hadis iqrari, yaitu pengakuan Rasulullah. Oleh Rasulullah memang tidak melakukan, akan tetapi secara tak langsung oleh Rasulullah mengiyakan. Sebagaimana sahabat Rasulullah Khalid bin Walid, selepas daripada tabuh peperangan oleh Khalid bin Walid, dicoklah sebuah binatang yang binatangnya serupa sejenis dengan merua, tapi bukan merua, akan tetapi di dalam kitab bentuk atau mujabah atau sering dilakukan dengan pokok-pokok. Beda di antara zub mujabah dengan merua, pokok-pokoknya binatang yang bergaris putih di leher, dan pokok-pokoknya kebanyakan terdapat di Nanggro Timur Tengah, di daerah Jarum. Jadi oleh Khalid bin Walid didorong antara pokok-pokok disembeli, kemudian dibersihkan, kemudian dipanggang oleh Khalid bin Walid. Dimana oleh Rasulullah? Oleh Rasulullah hanya ditegur, oleh Rasulullah hanya ditegur maju, oleh Rasulullah hanya ditanya. Seandainya hadir, maka sungguh oleh Rasulullah akan menegur Khalid bin Walid. Seandainya haram untuk tabajuk, yaitu yang namanya untuk, sungguh dilarang oleh Rasulullah. Akan tetapi oleh Rasulullah yang hanya dilarang. Dengan diamnya Rasulullah yang menunjuki yang bahwa perbuatan Khalid bin Walid kepada hadis ikrari, artinya secara tak langsung oleh Rasulullah mengakui yang bahwa
zub atau pokok bunga termasuk binatang yang halal dimakan. Sedangkan yang kedua yang hukum haram untuk dimakan. Jadi sebagaimana itu Rasulullah akan meninggalkan bahkan heboh hadisnya oleh kitanya selaku umat berdudulah kitanya bentuk terima kasih beliau kepada Rasulullah. Dia ditanya selawat kepada Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat atasku sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah membalas kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang berselawat atasku 10 kali kepada Rasulullah, Allah akan membalas kepadanya mi'atan, 100 kali. Cuma 4 keadaan kepada. Jadi hikmahnya adalah Allah berikan kelonggaran dia kepadanya. Allah berikan kemudahan dia kepadanya. Lempang dia kepadanya. Mudah rezeki kepadanya. Keluarga dia mudah datu, anak kepadanya mudah datu, ina kepadanya mudah datu, isteri kepadanya mudah datu. Dia dengan keberkatan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya baik pesan-pesan kumandang yang beliau kerjakan, beliau awali dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Aisyah, tarawih serta witir yang sama-sama ditanya anak lain, yaitu untuk damijar itu Allah. Yo ditanya kata Allah, rumah yang paling mulia, tempat yang paling mulia, lalu anak lain menentukan untuk ditanya mencari Allah. Kalau untuk lain, kalau untuk dari jaga, kalau untuk dari jamu. Tapi untuk ditanya mencari Allah, yadkhulul jannah bi ridhaillah, karena dalam surganya dengan ridha Allah. Jadi mudah-mudahan dia ditanya kehadir benar, tak boleh hati daripada sifat ria, tak boleh hati daripada sifat takabur, tak boleh hati daripada sifat ujub. InsyaAllah itu yang beliau niatkan, yang akan beliau dapatkan semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita macam melibu dengan sifat ria, macam melibu dengan sifat ujub, macam melibu dengan sifat takabur, maka amal ibadah kita haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerianya beliau nampakkan dalam segi perbuatan kita. Pak manusia anak pegang pak manusia. Akan tetapi tingkah laku kita, gerak-gerik kita, pun kita, tujuannya adalah untuk menampakkan kepada orang lain. Sebagai contoh, kita ajak ke masjid supaya dipuji oleh orang, dia orang yang taat, supaya dikenal orang, dia orang yang rajin beribadah. Memang ada pegang baru nuria. Menyedek kabur kita nampakkan dengan perkataan dengan pegang. Hai halun, butuh halun, bakalan itu, yang butuh sebelum, bakalan itu, dia tak kabur. Jadi orang-orang yang tak kaburnya termasuk golongan syaitan. Orang-orang yang tak kabur termasuk dalam golongan syaitan yang akan Allah kumpulkan di dalam neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujub adalah membesarkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'ulun hana buka dan ba'ulun gedanya hana belum ibadah gedanya, hana belum pun gedanya. Akan tetapi berarti dia timbul rasa membesarkan ibadah kepada Allah. Ujub. Contoh, misalnya selepas gedanya awal itu, dia gedanya dia mulai menghidupkan malam Ramadan dengan sholat sunnah, sehingga terbersih hati kita. Hayu halunya orang lain mungkin mentotor itu. Memang orang lain hendak kalah dengan orang dan dia hendak pegang orang, tapi dia hendak pegang. Akan tetapi timbul hati perasaan ujub, perasaan bangga terhadap ibadah yang kami berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujubnya kebanyakan menyerang para ahli ibadah. Para ahli ibadah, orang-orang yang
muwadhabah di dalam beribadah. Makanya hati-hati. Hati-hati legenanya terhadap heboh sifunnya. Yang pertama riya, yang kedua takabur, yang ketiga ujub, yang paling bahaya ujub. Makanya legenanya baik kata garo kapahnya, baik kata garo kahidan. Ma'asakah termasuk imam. Imam di dalam mengimami makmum yang ikut tujuan dua ayat. Dua lagak-lagak tu, dua ayat, baca ayat, tujuan lagak tu, baik ke lagak tu. Nuria. Memang ada juga, ada yang orang lagak tu, tapi dia. Memang bagi si ilmu, ketika kerja ilmu dia berusahakan dengan suara yang terbagus dari awaknya. Dengan suara yang paling loh. Pakai dada ilmu dengan suara yang paling kuat yang dia bakal untuk dapat dengarkan kepada makmum. Tujuannya karena dunia. Supaya di rumah haji makmumnya bedah ketika itu yang diikut-ikutnya. Makanya niat gedanya ilmu ketika dada ilmu nyope dah diukur berarti bahawa lagak tak puluh tentang tak ilmu. Dia termasuk dalam kategori dia. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Syaitan hidup. Syaitan hidup berarti dia. Itu berarti dia. Jadi mudah-mudahan dia katanya katuh kena warahmah Allah yang tujuannya adalah untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ridha Allah ta'ala lah dia katanya datang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena datang surga Allah penuh dengan ibadah. Hanti ibadah hanya untuk datang surga Allah hanti. Hanti ibadah hanya untuk datang surga Allah hanti. Walaupun legatanya tak ibadah seumur hidup kitanya, menjadi tidak pernah lepas daripada beribadah kepada Allah, yang namun tidak cukup untuk modal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tak bandingkan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, nanti, tapi dengan puji kita masuk surga, diridhoilah dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bagaimana cara untuk mendapatkan ridha Allah? Ridha Allah, Allah sembunyikan di setiap amal yang baik, baik itu amal yang wajib atau amal yang sunnah. Yang namun Allah sembunyikan ridhonya itu di setiap amal yang baik. Yang hikmah dan tujuannya adalah supaya bermandung berbeda amal baik dan dia jaga, dia kubur. Maka karena di situ tersembunyi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tujuannya. Kemudian oleh Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya di setiap amal maksiat, amal munkar, keji. Ya Allah sembunyikan amal Allah, Allah sembunyikan murka Allah. Jadi hanya berpegang dengan Allah murka dan baginya, hanya berpegang murka dan bagi murka dan bagi kaya, murka dan bagi kuota. Akan tetapi Allah pegang murka dan sembunyikan di setiap amal yang keji, amal yang munkar. Yang hikmah dan tujuannya adalah supaya dia ditanya bermantung tak puji bubur yang munkar, tak puji bubur yang keji, tak puji bubur yang murka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena buburnya tersembunyi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dua perkara yang kita jaga, bubur yang Allah sembunyikan ridha Allah, bermantung kita jaga, menajid bubur yang mengandung murka Allah, beliau insya-Allah beliau termasuk di dalam golongan Allah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah. Ya alhamdulillah malamnya kita berada pada malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan, dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kami beri kesempatan kepada kita dalam dunia untuk kita berubudiyah kepada Allah, untuk kita lagi ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang cukup raya, nikmat yang cukup raya yang Allah beri kepada kita, kesempatan wadah umum mantan beri di Allah Subhanahu wa ta'ala, mantan Allah titipkan kat tubuh kita. Maka kita pergunakan dengan sebaik mungkin.
Yo tanda cinta Allah kepada beliau karena sah-sah anda. Sah-sah anda bagi Allah Ta'ala. Sebelum menjelang bulan Ramadan, yo memandung beliau cabut nyawa oleh Allah Ta'ala. Dan beliau hanya sempat beristighfar, hanya sempat oleh keampun kepada Allah. Sah-sah anda. Karena beliau perkara yang harus bagi Allah. Makna harus akan jadi mati. Yang namun pada dasarnya matinya wajib, itu pajak yang ada. Tapi wajib kematian tidak berhamba untuk dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, nyawa rahasia Allah. Hanya tidak. Dan sah-sah manda bagi Allah sebelum datangnya bulan Ramadan, gendanya memandung dicabut nyawa. Dan gendanya memandung dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi Allah memberi kesempatan. Dia tanda bentuk kasih sayang Allah, bentuk cinta Allah, pahal Allah terhadap hamba. Pahal dia tak dosa hamba itu. Maka diberi dalam ketiga di bulan penuh untuk menghapuskan dosa-dosa hamba. Maka tinggal lagi katanya beliau pergunakan wakil yang Allah bina untuk beliau tampung dan mandung dosa katanya. Sebagaimana hadis yang sering tak beliau dengar. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan, man shoma Ramadan, ada dasar pun dikubur puasa Ramadan. Imanan, ada dasar keimanan karena Allah, yakin terhadap perintah Allah. Kan karena baik, kan karena ikut-ikutan, kan karena orang-orang di kalangan Allah. Imanan atas dasar keyakinan terhadap Allah, yang mana puasa Ramadan itu adalah suatu ibadah yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Ini benar keyakinan mati kita. Wahtisaban, dan penuh perhitungan di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ihtisab, bermakna Islam yang secara bahasa hidup. Akan tetapi secara istilah syarak menjaga perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan menjaga perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ini makna ihtisab. Jadi apabila hanya dua perkara di dalam hidupnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan, iman karena Allah, ihtisab, dan ada perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baru akan Allah ampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah. Yo janji Allah, janji Rasulullah. Setiap perkataan Rasulullah tidak pernah bohong. Karena beliau Rasulullah. Karena Rasulullah bersifat dengan sifat as-siddiq, benar Rasulullah. Oke, tinggal lagi maknanya. Maknanya bulan benar. Baik, kita sia-siakan. Apabila kita sia-siakan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang bisa melepaskan leher kita daripada ikatan rantai Allah tarik dalam neraka. Itqan secara bahasa bohongaku. Itqan minanna, artinya bohongaku binanya yang kadurut garanti oleh Allah Ta'ala yang jatah dalam neraka. Akan tetapi dengan keberkatan datangnya bulan Ramadan, Allah buka kembali rantai yang kuat aku binanya. Allah buka kembali. Itqan minanna, bisa melepaskan binanya daripada yaitu neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita hadirkan lagi. Kita hadirkan bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya dengar, akan kita hadirkan perkaranya. Hadirkan perkaranya wati. Aduhnya ada dosa yang dilakukan kepada Allah. Dia ada dosa itu. Makanya bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang bisa melepaskan dirinya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sayang apabila dia abaikan, apabila dia sia-siakan. Saya datang karena umumnya ada terjadi. Maka kita pergunakan kesempatan yang Allah beri katanya, insya-Allah oleh Allah Ta'ala akan digolong ke dalam golongan hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malamnya kita berada malam yang
kehedah daripada bulan Ramadan, dan insya-Allah hingga kita akan melaksanakan puasa yang kehedah malamnya kita sembahyang salat sunat tarawih, yaitu yang kehedah. Jadi di setiap malamnya berdasarkan hadis Rasulullah yang bersumber daripada Ali bin Abi Thalib untuk salat tarawih yang mengandung fadilah masing-masing di setiap malamnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fadilati salat tarawih min syahri Ramadan. Jadi oleh Rasulullah ditanya tentang kelebihan salat tarawih pada bulan Ramadan. Jadi malam yang kufur ketika kalewatan seterusnya, malam yang kufur yakhrujul mu'minu min zambihi fi awal lailatin kayawmi waladasuhu. Keluarlah seorang mukmin itu daripada dosanya pada awal malam Ramadan, kayawmi waladasuhu, bagaikan hari dilahirkan oleh ibunya. Itu malam kufur. Jadi dengan berkat malam pertama ledam oleh Allah Taala berdasarkan hadis Rasulullah, nyawa dosa-dosa kita akan ditampung oleh Allah Taala bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, insya-Allah. Kemudian malamnya malam yang kelihatan. Wa fi lailatin tsalitsata asyarata jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu qamari lailatal badri. Jadi tengok kita tanya orang kiamat, orang yang terputus, orang yang hanya ditampung, orang yang bagaikan ibarat bini dalam raga, mentepit-tepit akan tetapi dengan perkataan salat tarawih kita juga malam yang berkaitannya. Wa wajhuhu qamari lailatal badri. Wajah kita berseri-seri, bersinar bagaikan bulan malam purnama, insya-Allah. Kemudian untuk malam tengah, malam yang kufurkan, wa fil lailatir rabi'ata asyarata jaa yaumul qiyamah aminan min kulli su'in. Aman bertanya daripada segala mara bahaya. Karena orang kiamatnya adalah orang yang penuh dengan rintangan, orang yang penuh dengan bahaya, orang yang penuh dengan malapetaka, orang yang cukup dan sakarat. Dengan keberkatan salat tarawih yang beliau kerjakan malam tengah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kelebihan bagi kita ketika beliau berada di yaumul qiyamah, aminan min kulli su'in, aman daripada segala macam mara bahaya, insyaallah. Untuk malam yang selanjutnya, malam yang dimanggang, wa fi lailatul khamisata asyarata ja'atil malaikatu yashhaduna annahu qad shalat tarawih fa yuhasibuhu Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Jadi oleh para malaikat untuk malam yang ke-15 realisasi yang bahawa bertanya yang kami laksanakan salat tarawih betul oleh para malaikat, fala yuhasibuhu Allah Ta'ala yaumil qiyamah, maka tidak akan dihisab yaumil qiyamah oleh Allah Ta'ala, hanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dia istiqamah dari pertama Ramadan dan sampai malam Lailatul Ramadan, dia kita sampai absen untuk kita kubur, yaitu yang pertama sekali ibadah yang wajib puasa Ramadan, dan malam ini kita tak kubur salat sunat tarawih. InsyaAllah bu yang kita cita-citakan, bu yang kita idam-idamkan, sebagaimana akhir ayat la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi la'alla faedah berdasarkan kaedah bahasa nyolik tarji, artinya perkara yang bisa dicapai apabila dia sungguh-sungguh di dalam mengamalkan. Beda dengan ditamani, contoh ditamani laida, contoh menyelang kitab bukan laida syabab wa ya'udu yawman. Mudah-mudahan masa muda itu yang kembali pada suatu hari, mustahil tidak akan bisa kembali masa muda karena kelewat. Akan tetapi oleh Allah Ta'ala bagi ayat berbuka dengan la'allakum tattaqun, litarji, perkara yang bisa diraih dengan catatan tabur betul-betul karena Allah Ta'ala dan penuh dengan pertimbangan ibadah yang ke Allah wajib bagi insya-Allah. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi dan sendiri dan umumnya kepada sidang jamaah sekalian. Berdoa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.